hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hati kami Tuhan. Kau mengenal hatiku, hamba batinku. Pengakuan kami Tuhan, tanpa hadir-Mu, bahwa kami lebih lagi Tuhan Yesus, bahwa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Bersembah Tuhan Yesusku, Kau yang mengenal hatiku, Kau yang mengenal pribadi kami ku Tuhan. rindu peluk-Mu Bapa. Kerinduan kami lebih mengenal-Mu, lebih dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Tiada yang dapat kasihkan-Mu Tuhan. Mengerti hati-Mu Yesus. Kerinduan kami lebih lagi sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami datang kepadamu, Ku datang padamu Tuhan, saat kami rindu, saat kami haus, Kau puaskan kami, Kau puaskan kami Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan.
perisaiku. Ini kerinduan kami bersekutu denganmu. Berjalan bersamamu Tuhan. Berkarya dalam kami, kami rindukan Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Dalam hidup kami hanya Kau yang kami Kau yang ku andalkan. percaya Tuhan. Tak pernah kecewakan kami. Satu-satunya Tuhan yang hidup, satu-satunya Tuhan yang layak terima pujian. Haleluya. Kau ditinggikan di atas pujian kami. Kau ditinggikan dalam hidup kami. Kau ditinggikan di setiap langkah kami Tuhan. Nama-Mu berkuasa. Segenap hati kami bawa padamu, persembahkan padamu. Yesus, sejuta rasa di jiwa, Rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku kami tak bisa balas kasih-Mu Tuhan. Tiada yang Ini hidup kami lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sama-sama kita agungkan Tuhan, bawa kerinduan-Mu kepada Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Katakan hatiku milikmu. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali mau bersekutu bersama-sama untuk saling sharing, saling berbagi, saling mengutarakan apa yang kami dapatkan melalui firman Tuhan, melalui sharing yang sudah dilaksanakan semalam Tuhan. Terangi hati kami, biar apa yang kami sharing, apa yang kami bagikan memberkati banyak orang dan juga menjadi berkat buat kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Iya. Oke. Haleluya. Sennya nggak ada itu ya. Oke. Baik,
Shalom. Selamat pagi ya. Wah, sorry hari ini kita agak terlambat karena saya lihat teman-teman juga capek ya. Kecapean. Jadi pas bangun kok krik gitu ya jam 5 ya. Ya kecapean ya. Kita memaklumi dan kita mundurkan di jam 7. Baik. Langsung aja. Kira-kira semalam nih siapa yang mau mutar? Adakah mendapatkan sesuatu? Kira-kira ada yang mendapatkan sesuatu tadi malam, silakan. Mau disampaikan? Bagaimana? Ayo. Hah? Ya Pak. Ya Vero. mungkin soal ini, Oke. soal pelayanan kayak tadi malam itu yang paling hangat adalah skill sama heart kan. Hati sama skill. Jadi kebanyakan kita yang penting kayak hatinya kita, yang penting mau tapi skillnya kita tidak kita up. Mungkin di kayak yang tadi malam itu yang saya ambil kayak mungkin di 1 tahun pertama atau di pertama kali pelayanan kita dengan modal mau itu masih oke sebagai modal untuk mau menerima panggilan begitu. Tapi selanjutnya kalau kita sudah beberapa kali atau mungkin sudah setahun lebih pelayanan harusnya sudah lebih meningkat lagi dari pertama kali kita pelayanan. Mungkin ada banyak hal yang sudah dievaluasi dan meningkatkan skill pelayanan kita. Oke. Tidak stuck di situ. Oke. Ada lagi? Oke. Sini Mi. Oke. Gimana ayo? Cek. Oke. Ya. Jadi yang paling saya ambil dan paling berkesan tentang yang dibahas Eca tadi malam itu tentang pelayanan, naik pelayanan tapi belum membereskan segala sesuatunya. Kayak ini pernah dijelaskan sebenarnya dari Kak Esra, baru diulang kemarin dan betul-betul sebelum itu ada lewat di FYP ku juga tentang ini. Nah, seorang WL atau penyembah ketika naik ke atas itu dalam masalah mungkin dia bisa naik atau tidak dan orang yang di FYP itu dia bilang enggak. Tapi dari yang Kak Eca bilang tadi kemarin Semalam. harus profesional. Iya. Dan di komennya juga yang di FYP. TikTok, dia bilang begini, kalau begitu seorang pendeta, kita lihat dari pendetanya. Kalau pendeta punya jadwal misal, baru dia selesai bertengkar sama istrinya misal. Terus dia enggak naik khotbah berarti. Ya. Dari Kak Eca kemarin saya simpulkan bahwa segala masalah yang kita hadapi mungkin, sebelum naik yang bisa kita selesaikan, tapi yang belum bisa kita selesaikan, kita taruh dulu, minta Tuhan kuatkan, saya enggak mau dosaku menghalangi pelayananku. Dan itu yang buat saya tercolek sedikit karena kadang kita naik dengan semisal kayak kita WL atau singers mungkin punya masalah sebelum naik, biasa tuh berefek banget ke penyembahannya kita. Sangat-sangat berefek. Tapi satu hal yang Kak Eca bilang, saya pernah pelayanan. Sebelumnya saya bermasalah dengan istri saya. Selesai pelayanan, saya baikan. Habis fellowship katanya langsung baikan. Dan menurutku ketika kita penyembahan, ketika kita mau melayani Tuhan di atas, ada sesuatu yang tidak kelihatan, tapi itu yang bakalan menguatkan kita dalam masalah itu. Ya. Dalam masalah yang kita alami begitu. Ya. Jadi mungkin ini betul-betul jadi teguran buat setiap kita. Kalau punya masalah, selesaikan sebelum naik. Kalau tidak bisa diselesaikan, taruh dulu, minta Tuhan, saya tidak mau masalahku, dosaku, halangi saya untuk menyembah Tuhan. Oke. Sip. Tepuk tangan dulu buat Ayo. Saya rekonstruksi dulu ya. Semalam itu pertanyaannya begini, seingat saya. Ya, CMIIW gitu lah.
Semalam itu begini dia. Pernah nggak sih kalau misalkan kita mau pelayanan, kan rata-rata pelayan musik, bahkan kita semua nih yang di atas mimbar rata-rata kan mudian orangnya. Mudian itu gampang berubah. Ada masalah, ada sesuatu, ada yang kurang ini, nggak mau pelayanan ini gitu. Lalu kemudian menggunakan ayat yang tadi tuh, apabila ada engkau berselisih dengan saudaramu selesaikan dahulu dan gini. Akhirnya, aduh saya kayaknya nggak bisa ini, saya lagi ada masalah, lagi ada ini. Akhirnya padahal sudah ada jadwalnya, sudah dikeluarkan jadwal, akhirnya nggak mau pelayanan, nggak melayani. Nah ya tadi malam lah dijawab. Jadi kita pada sampai kesimpulan waktu tadi malam adalah seandainya bisa diselesaikan sebelum pelayanan, segera selesaikan. Nah maksud juga dari ayat apabila engkau punya syak dengan saudaramu, itu sebenarnya itu. Yesus seringkali menggunakan majas yang sifatnya hiperbola untuk menegaskan sesuatu. Ya coba bayangkan aja, ada banyak hal yang kita tidak bisa kontrol. Contoh ya, kita naik mobil, saya aja lah sama Mia Dev, kalau naik mobil itu pernah naik gara-gara perkara kita ngadut iya gara-gara maps dan sebagainya kan. Kita bisa di dalam mobil itu baku gea gitu loh. Padahal mau pelayanan ini. Ya kan? Ayo bagaimana? Ya kan? Gitu. Mungkin waktu itu juga keselnya belum selesai. Pas kita naik itu keselnya belum selesai. Ya, tapi sudah mau orang mau khotbah lah. Masa kita kalau kita mau ngikut secara hurufiah ayat seperti itu maka kita nggak naik dong. Iya kan? Tetapi kalau itu di luar daripada kemampuan kita dan kita sebenarnya sudah mencoba membereskan, misalkan sudah minta maaf tapi belum direspon dengan baik, kita kepikiran. Nah tetapi yang tadi malam ingat gini, minta kekuatan dari Tuhan. Minta Tuhan supaya menopang kita dan membungkus kita. Makanya ada orang kalau pendeta zaman dulu, sembunyikan kami di bawah kaki salibmu. Tergencet noh kan gitu ya. Ya, itu disembunyikan dan tergencet kan di bawah kaki salib gitu, di bawah sudah di bawah kaki lagi. Salib lagi segede gaban, kan begitu kan. Tergencet. Gitu ya, majas hiperbola. Jadi seringkali Yesus menggunakan majas hiperbola. Kita kadang-kala menafsirkan sesuatu tidak bisa harus hurufiah. Tapi itu intinya, kalau bisa dibereskan, bereskan. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian ya, semalam begitu. Lalu bagaimana dong? Kalau orang sekuler dia nggak mau tahu kita mau bermasalah sama orang tua kita dengan istri kita nggak mau tahu. Pokoknya kalau sudah waktunya naik gitu ya. Nah yang masalah adalah banyaknya orang yang bermasalah selesai turun nggak diselesaikan juga. Ini yang masalah. Nah itu yang masalah gitu loh. Jadi ingat segera sama seperti ayat yang berutang lah, ya kan. Paulus mengatakan jangan kamu berutang ada. Tetapi Yesus ngomong ada tahun Yobel. Loh iya kan. Orang Israel ada tahun Yobel, tahun pelepasan utang. Loh berarti gimana kok? Berarti kan diizinkan terjadi adanya utang gitu loh. Tetapi maksud dari Paulus ternyata kalau di dalam terjemahan aslinya adalah kalau kamu punya utang segera dibayar sebelum tahun Yobel. Gitu loh maksudnya. Ada orang yang bersembunyi di balik tahun Yobel, dia memanfaatkan tahun Yobel. Sengaja dibiarin utangnya. Ditagih keliling, sembunyi-sembunyi. Itu maksudnya. Jadi dalam kita menafsirkan ayat-ayat di Alkitab, kita harus merefer juga ayat yang lainnya. Tidak bisa satu kebenaran dipotong, itu namanya eksegesenya harus, hermeneutiknya harus bagus. Hermeneutik Alkitabnya. Jadi makanya kita punya kepentingan untuk membaca Alkitab. Nah kembali lagi yang Vero bilang nih artinya. Ya, kenali dulu siapa yang kita sembah. Sebenarnya begini ya, ada satu hal yang buat para pelayan Tuhan, ini kan di depan saya ini WLWL yang sering. Yang inilah ya top 5-nya di kita ya. Top 4, top 5 gitu. Ada satu hal yang saya harapkan kita belakangan ini harusnya kita lakukan. Itu memperdalam hubungan kita sama Tuhan. Karena tingkat kedalaman hubungan kita sama Tuhan itu menentukan model penyembahan kita itu di atas seperti apa. Dan jujur saja saya kalau di bawah itu tahu persis. Nggak usah begitulah. Wel-wel yang sering menyembah, yang punya waktu me time dengan Tuhan, itu berasa. Itu sangat berasa, saya tahu. Gitu loh, saya tahu. Bukan kemudian saya punya ilmu indera keenam terus ada mata lagu satu di sini ya kan ada 3. Enggak. Tetapi kelihatan kok yang biasa dan tidak biasa itu kelihatan. Gitu ya. Jadi sebaiknya memang kita mulai memperdalam itu gitu loh. Mulai memperdalam hubungan kita sama Tuhan ya. Supaya pada saat kita memimpin atau apa kita tidak perlu lagi teriak-teriak. Mari menyembah enggak. Kita suka dengan karena kita menyembah orang akan lihat oh iya dia menyembah. Mengapa kita enggak menyembah juga?
gitu. Jadi level kedalaman kita. Nah mungkin itu salah satu poin ya, jujur ya. Di gereja kita itu salah satu poin yang jujur masih minus. Lihat masih minus. Begitu. Karena memang kita dengan metode yang berbeda ya. Prinsipnya tetap sama. Prinsipnya Allah itu kudus dan maka itu hendaklah kita kudus, itu masih sama. Saya hanya menggunakan metode yang berbeda. Prinsipnya tetap sama. Nah, kalian-kalian semua harus bisa membedakan yang mana metode, yang mana prinsip, yang mana metode. Ya. Metode perekrutan kita mungkin berbeda dari yang lain, tetapi prinsipnya tetap sama. Pada saat kita naik di atas, persiapkan dirimu baik-baik. Nah, persiapan itu, training ground itu tidak dilakukan hanya di hari Sabtu, tetapi all of our life gitu loh. Sepanjang waktu hidup kita betul-betul persiapkan diri kita. Dengan cara apa? Yaitu bangun keintiman, bangun kebiasaan untuk baca Alkitab, bangun kebiasaan kita untuk memaksakan diri memang baca Alkitab, memaksakan. Gitu ya, memaksakan. Gitu. Nah, itu yang harus kita menjadi PR besar di tempat ini gitu loh. Nah, suatu kali ada seseorang dia ke gereja lain lah ya. Dia ke gereja lain terus saya tanya, dari ke sana kamu gimana? Di sana bagus nggak? Waduh pastor, keren, hadiratnya luar biasa. Dia bisa kayak gitu. Malah orang lama di sini nih bisa kayak gitu, ngomong kayak begitu. It's mean kita masih banyak hal yang kita harus perbaiki, terutama dari spirit kita, dari spiritual kita, dari ini kita harus lebih banyak perbaikan. Ya, dan saya harap kita semua itu menyadari hal itu, karena kalau kita tidak sadarkan hal itu, ya kita nggak sadar diri, dan orang nggak sadar diri nggak akan bisa mengambil dirinya sendiri. Gitu ya, kekudusan itu atau pada saat kita naik mimbar keintiman dengan Tuhan itu merupakan harga mati yang harus kita pegang. Yang setuju katakan amin. Ya, gitu. Oke, silakan. Kalau ada yang mau lagi menambahkan atau lanjutkan silakan. Saya mengulang lagi apa yang Kak Isra sampaikan tadi dan apa yang saya dapatkan yang membekas sekali tadi malam. Memang bagaimana saya juga tertegur sekali tadi malam, kayak Eca bilang, nggak usah kalian ajak orang menyembah begitu. Orang akan merasakan, akan menyembah sendiri ketika kau yang mereka lihat atau mereka rasakan. Kadang evaluasi dalam diriku, kan saya juga memang ngajak orang menyembah. Ternyata itu teguran bagi saya bahwa saya harus memperdalam kan, seperti itu. Jadi ketika saya tetap menyembah, berarti nggak usah tanpa mengajak, pasti orang akan mengikuti untuk menyembah. Dan apa yang saya dapatkan juga tadi malam yaitu bagaimana kita sebagai para pelayan Tuhan itu yang kayak membaca Alkitab itu memang langsung kayak ini. Jujur akhir-akhir ini memang jarang saya sebagai pelayan terus untuk membaca firman Tuhan, memang karena kayak apa yang mau kau bawa ini, kau melayani umat Tuhan ini kau membawa jemaat Tuhan untuk ketemu Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, sementara kau ini yang menjadi pemimpin di atas kosong begitu ya. Jadi itu memang yang sangat-sangat menegur saya pribadi, kita semua mungkin, dan itu mau Kak jadi kayak langsung kayak tadi malam langsung kayak Tuhan ini nggak bisa ini di orang poso bilang diondo-ondo atau ditunda-tunda. Ini saya harus bangkit kembali lagi. Memang itu hal yang sangat-sangat penting itu adalah kita tahu bagaimana. Seperti kayak Isra juga bilang lalu, kau mau bilang apa sama orang, dan itu yang semakin dipertegas lagi tadi malam dan itu sangat luar biasa. Dan satu juga yang sangat menegur saya ketika, karena itu kayak saya sudah pernah jelaskan dulu dan tadi malam lagi semakin diteguhkan lagi bagi saya pribadi. Ketika ya ada jadwal bagaimana ketika sekuler datang dan ini rohani kita. Yang mana kita utamakan dulu kan? Jadwal. Nah itu prioritas sudah ketemu, yang keluarkan jadwal dan kan kayak sering ingat lalu kan, Esra kayak tegur saya, Kak Ayu semua tegur saya karena ada saya mau buat kemarin di reguler dan baru saya ingat bahwa yang keluar duluan mana? Yang keluar waktu itu adalah jadwal pelayanan di gereja. Dan puji Tuhan enggak sampai di titik itu juga waktu itu dan tadi malam oh itu Valdo, kamu cari yang mana? Jadi itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi kalau untuk masalah tentang hal itu. Yang prioritas adalah yang mana duluan. Iya. Itu kan. Prioritas yang mana duluan itu metode. Ya, itu metode. Ya, bisa berubah. Jadi semalam juga kan Eca ngomong, sometimes ya dia melihat prioritas itu. Gitu loh. Tetapi
common itu pada umumnya semua yang mana duluan itu yang dia diambil. Dan dia tidak peduli setelah itu apapun yang terjadi. Kecuali misalkan waktu itu memang eventnya besar. Let's say dia cari pengganti nih. Dia nggak ada, baru dia tetap lanjut pelayanan. Tapi kalau misalkan ada pengganti dan itu sepadan ya dengan dia ya. Bukan yang ngecek-ngecek nih. Kan sebenarnya ya gue nyari jadi pengganti juga yang ini. Gitu kan. Nyari pengganti juga yang sama gitu. Nah gitu. Nyari pengganti yang sama bisa gantikan dia gitu. Gitu. Nah artinya bertanggung jawab. Nah sebenarnya itu kata prinsip dari pelayanan itu adalah bertanggung jawab. Jadi kalau kita sudah dikasih jadwal pelayanan, yuk bertanggung jawab. Makanya kita punya metode di sini. Kalau kita tidak bisa, saya suruh begini, kamu yang cari pengganti. Lalu kamu lapor ke koordinator. Kenapa saya minta begitu? Supaya dia bertanggung jawab terhadap apa kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Anugerah yang Tuhan dia berikan itu dia harus tanggung jawab. Gitu loh. Itu harusnya yang kita lakukan. Makanya koordinator kalau ada yang minta ganti, suruh dia cari penggantinya. Supaya dia tahu juga bahwa mencari penggantinya itu tidak mudah. Ngerti maksud saya? Mencari pengganti itu nggak mudah. Makanya suruh orang cari dia suruh cari. Supaya dia tahu, oh ini nggak mudah. Dan mengatur jadwal itu nggak mudah. Gitu loh. Makanya saya orang yang disiplin masalah waktu saya pelayanan, waktu setelah saya jadi kabit, kan saya udah merasa sudah nikah, sudah sulit mengikuti kegiatan yang terlalu banyak ininya ya. Akhirnya yang menggantikan saya itu orang yang saya sudah tahu, ini orang bakalan jadi kabit musik nih. Gitu. Akhirnya betul dia jadi kabit musik. Sepanjang dia jadi kabit musik, saya tidak pernah sama sekali alpa pelayanan. Walaupun di antara semua pemusik saya paling senior. Pemusik di Jakarta itu paling lama bertahan 2 tahun. Saya 10 tahun. Udah senior kayak apa kan, mungkin udah jadi fosil sebenarnya di situ. Apa kabar Pak Peter ya kan di 19 tahun. Tapi serius, saya selalu bilang begini, kalaupun saya mau ini ya, kalaupun saya mau bulan depan itu saya mau cuti atau mau apa, dari bulan sebelumnya sebelum keluar jadwal saya sudah ngomong. Saya tolong dijadwal hanya minggu ini karena kemungkinan besar minggu ketiga dan keempat saya nggak ada di kota. Saya bilang begitu. Dan puji Tuhan enggak pernah. Malah saya sering gantikan orang. Gitu. Kak ini nggak ada orang, boleh enggak Kak ngisi dulu 1 kali lah main. Saya gantikan orang kebanyakan malah. Gitu. Nah itu yang, dan uniknya lagi, dulu ada ibadah yang dimulai itu 5:30. Dan anehnya kita yang paling tua yang selalu di 5:30 itu. Saya kena terus 5:30. Tapi itu oke, tidak ada masalah. 5:30 pulangnya jam 2 kali ibadah akhirnya kan 5:30. Saya biasanya diantar sama maminya Dev dulu, terus dia pulang. Habis dia pulang, saya pelayanan ibadah pertama, ibadah kedua, maminya Dev datang, dia ikut. Jadi saya ikut lagi ibadahnya, ikut lagi main keyboardnya. Nah gitu. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya it's simple, mulai tata waktu kita dengan baik. Kalau kita mau bertanggung jawab nih, prinsipnya adalah bertanggung jawab ya. Metodenya apa? Tata hidupmu dengan baik, waktu-waktumu tata dengan baik. Itu metodenya. 1 bulan yang lalu sudah liatin aja. Gitu loh, liatin aja gitu loh. Kalaupun begini ya, saya percaya begini ya, pokoknya dengerin baik-baik. Buat yang teman-teman yang reguler juga yang pelayan musik di BTP ini dengar baik-baik. Kalau kau sudah kena dapat jadwal, misalkan kita keluarkan jebret. Tiba-tiba ada event. Saya mau bilang ini agak ekstrim. Tolak segede apapun. Kalau saya, ini prinsipku. Karena saya tahu, kalau saya tolak ini demi pelayanan, Tuhan gak tinggal diam kok. Dia lihat. Oke, kamu tolak itu buat saya. Oke. Saya gak tahu waktunya kapan. Tapi saya pastikan apa yang Tuhan lakukan. Dia akan ganti itu. Misalkan, mohon maaf nih misalkan, kita ngomong misalkan duit. Dia dapatnya di situ 1 juta. Suatu saat akan Tuhan kasih event dia bisa dapat 5 juta atau 3 juta. Kalau kita bicara masalah duit. Kalau kita bicara masalah ketenaran, dia bisa suatu saat dapatkan sesuatu. Di luar daripada kemarin kita kan sering ngobrol sama Eca nih, kayak gini gitu tuh. Nah itu yang dia alami. Aneh kan dia kan, gitu. Dia banyak punya konsep seperti itu, pemikiran seperti itu. Dan akhirnya malah Tuhan ganti dengan yang lebih better. Jadi, itu dia. Berani enggak kita? Yang masalah saya bilang, saya itu dapat ini penyembahan itu seperti itu. Orang yang mau berkorban, ya, orang yang mau berkorban itu pasti dia menyembah. Pasti dia menyembah. Nah apa yang kamu korbankan buat Tuhan? Ya, jadwalmu yang banyak, ya kegiatanmu yang banyak, waktu me time-mu itu penyembahan. Waktu kita korbankan untuk melayani Tuhan, waktu kita pakai itu untuk melayani Tuhan, itu korban. Itu korban.
Itu korban. Dan Tuhan lihat itu. Itu korban tetapi lakukan dengan ucapan syukur. Karena tadi malam saya bilang ucapan syukur itu kita setuju dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya, kita setuju dengan hal itu. Enggak apa-apa kok. Saya dulu saya suka orang yang mengatur waktunya dengan baik. Bahkan kadang-kala pun akhirnya berakibat, misalkan kayak saya dulu di kantor ya. Saya dulu di kantor kalau pelayanan, saya kan pelayan waktu itu di Betani. Saya ingat jadwal saya itu masuk mirip-mirip Cerin lah. Misalkan hari Sabtu saya masuk, saya bisa sampai jam 12 atau jam 8 pagi. Misalkan pelayananku jam 7, saya minta tukar. Jadi bisa 3 hari saya enggak pulang. Hanya gara-gara saya minta gara-gara tukeran itu. Serius, 3 hari enggak pulang gara-gara hanya minta tukeran itu. Udah hidup-hidup di ini. Kalau kalian lihat terminal kontainer keluar ada pos-pos monyet di situ, ya. Bukan isinya dalamnya monyet, tapi namanya pos monyet gitu. Di situlah kami 3 hari. Seperti itu. Hanya demi supaya apa? Pelayanan bisa jalan dan ini bisa jalan. Itu. Oke, ada lagi yang lain silakan. Putra, dari tadi Putra begini terus ya. Kayaknya banyak nih dia dapat penyingkapan. Itu mengantuk. Jam 7 nih. Oke Kak. Tes. Itu yang harus kau lakukan, disiplinkan. Nah. Jadi kemarin tuh Kak, meskipun tidak secara langsung ini tapi memang inisiatif tuh. Lihat live-nya kemarin tuh sedikit tertampar ya Kak pas dibilang. Harusnya kau bukan tertampar, terpukul. Ya terpukul ya, betul. Pas Kak Ecanya bilang. Terbogem kalau perlu. Kak Ecanya bilang hidup dalam dosa itu beda sama orang yang jatuh dalam dosa. Tapi bicara soal pelayanan ini Kak, kelayakannya Bang. Wah, kena lagi nih. Makanya bilang kemarin, merenung Kak kemarin di parkiran mobil Kak sendiri. Kayaknya harus Kak cerita sama Kak Isra ini berdua deh. Karena kemarin tuh Kak kurasa, waduh betul kayak yang bilang Kak Eca ini kayak belum layak gitu melayani di atas mimbar, mendingan pending dulu pelayananmu tuh. Sampai itu yang dosa yang kau hidupi betul-betul ini. Jujur kayak ini Kak, jujur sekali kayak ini. Makanya bilang, aduh iya sih harus. Makanya Kak, ini dari kemarin kupikir bilang, wih bagaimana ini ya. Mau Kak cerita sama Kak Isra, belum ada waktu. Tapi habis ini ada waktu saya. Kak, mau Kak kembali pergi belajar. UTS. Ujian iya. Makanya ini aku bilang, bagaimana ini ya, takut sekali bahwa kemarin itu di belakang sendiri bilang. Tapi dalam hatiku tuh Kak, karena kayak Eca bilang, semua itu tuh kembali ke apa, niatmu melayani Tuhan, sungguh-sungguh Kak atau bagaimana, tapi bertolak belakang Kak, itunya. Itu kemarin yang ku dapat Kak. Ya memang semalam itu begini, ada perbedaan orang jatuh dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Ya, ada 2 yang semalam kalian harus highlight. Untuk melayani Tuhan jangan hidup di dalam dosa. Tetapi kalau engkau pada saat melayani jatuh dalam dosa, segera minta ampun. Itu. Ya. Sekali lagi, itu prinsip atau metode? Metode ada prinsip? Prinsip. Bukan. Itu metode. Ya, itu metode. Itu metode. Maksudnya? Jadi gini. Lihat ya. Saya mau tanya. Apa dosa para murid Yesus waktu dia ngikut Tuhan Yesus? Apa dosanya? Paling besar, tahu enggak apa? Mereka punya motivasi salah semua. Coba tanya itu 12 murid Yesus, waktu ngikut Yesus. Apakah betul karena dia tahu Yesus itu Mesias atau mereka punya agenda pribadi semua? Agenda pribadi. 3 inner circle Yesus itu berantem minta tempat terutama. Betul? Ya enggak? Tuhan, kalau kau sudah mendirikan kerajaanmu, kami tangan kanan, dia tangan kiri ya. Benar enggak? Loh, inner circle Yesus saja motivasinya bobrok kok. Betul enggak? Orang motivasinya bobrok itu semuanya masih hidup dalam dosa.
Benar nggak? Iya. Nah, tetapi begini, ada dosa-dosa, ini motivasi nih, ada dosa yang sifatnya ya seperti yang tadi malam dibilang ya, masih bicara kotor, kemudian ini, terutama begini ya, terutama yang paling yang berbahaya itu yang tidak kelihatan sama orang, yang susah ditegur, ya kayak motivasi, terus yang kita lakukan di luar sana, gitu ya, yang tersembunyi-sembunyi itu bahaya. Seperti itu ya. Itu bisa enggak pelayanan di atas? Boleh, tapi enggak powerful. Kita bilangnya, saya lebih suka bahasanya itu letoy gitu loh. Enggak punya power di atas, enggak punya urapan lah kalau orang bilang itu. Ini enggak ada urapan ini. Gitu. Dulu zaman-zaman enggak tahu pasti Pak Peter ngalamin zaman di mana ada selalu hamba Tuhan. Dia punya karunia nabi. Dia bisa datangi kita bilang, kamu masih sembunyikan dosa ini nih. Kamu masih selingkuh. Kamu masih ditunjukin satu-satu. Dan 80% benar. Oh iya. Seperti itu. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan itu metode gitu loh. Di balik semuanya itu, Tuhan Yesus tahu betul. Yang sadar mana, yang enggak sadar mana. Yang mau berprogres mana. Jangan sampai sebenarnya begini ya. Saya nggak tahu sih, ada orang kan yang merokok misalkan. Dia merokok nih. Saya selalu bilang, saya selalu suka dengan progres. Makanya ada beberapa orang bilang, saya kan masih merokok Kak, kenapa dikasih kesempatan melayani. Tapi kamu bilang kan, merokokmu progres berhenti kan. Iya Kak, iya, betul. Dan saya selalu bilang begini, saya lupa ayatnya, ada di Kolose. Yang minggu lalu saya bahas, dibaharui dalam roh dan pikiran. Pikiranmu itu susah. Pikiran itu butuh proses. Roh Tuhan kasih langsung. Waktu kita dibaptis selam, itu misteri terjadi. Misterinya itu apa? Rohmu diganti dengan yang baru. Tetapi hatimu ini, pikiran kan ada di jiwa ya. Masih belum. Masih punya kebiasaan-kebiasaan yang lama. Masih punya pikiran yang kotor. Gitu. Nah tetapi dalam perjalanannya harus naik terus. Saya sama ini kayak Putra nih. Gitu. Harus terus berproses, harus terus jalan. At some point, begitu kamu tahu, saya betul-betul mau berubah. Yuk ambil pelayanan gak ada masalah. Karena itu metodenya seperti itu. Dan sekali saya bilang, ada di setiap orang, metodenya itu berbeda-beda. Cara kerja Tuhan itu berbeda-beda. Nah, kita GG 2-3 minggu lalu ngomong kan, justru pelayanan itu yang membuat dia jauh dari dosa. Itu. Pelayanan itu yang membuat dia jauh dari dosa. At some point it's true. But some point kamu harus bergerak ke dalam pelayanan itu karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya punya hati dan saya ada hati untuk Tuhan. Itu kita sudah lupakan itu masalah dosa udah. Itu kamu bisa bikin gila-gilaan seperti saya. Ya. Gitu. Gila-gilaan itu betul-betul jor-joran. Seperti yang saya bagikan di dalam grup ya, Christopher Tapehero ngomong ya. Orang itu kalau cinta, kita tuh sudah di level orang lu gila loh. Di luar ambang batas gitu ya. Termasuk apa masalah waktu. Mungkin kalian pernah bilang, ngapain sih lu dipastori terus gini. Ya kan, apa itu di gereja gini. Apa yang kalian dapatkan? Itu kan kita dianggap freak udah. Sebenarnya kita sudah dianggap aneh. Lu ngapain sih di gereja? Kayak berlebihan banget sih gini. Tapi memang begitu kalau kita memang sudah dalam tahap ya. Tahap kita mengasihi, tahap kita memang mau ngasih sesuatu buat Tuhan, waktu kita dan apa kita. Itu kita sudah sampai di titik itu dah. Itu ya. Itu belum kita ngomong uang. Kalau kalian sekarang kan mampunya kan itu, tenaga, pikiran, waktu. Itu. Kalau saya uang wah. Udah jor-joran udah. Udah mengucur bagaikan air dilewati pipa 3/4 inch gitu ya. Cor gitu. Gitu. Iya. Belum lagi waktu, tenaga. Tenaga udah apa lagi dah. Gitu ya. Saya harus bagi waktu deh. Nah, itu sudah cinta Tuhan banget lah. Itu sudah saya memang harus, makanya kalau kita sudah begitu tuh kalau ada orang berikan gak terbaik sama Tuhan kita gregetan, benar gak? Ini kok kasih ke Tuhan kok gini, ini tuh kasih ke Tuhan gini. Itu orang kalau misalkan dulu almarhum ya, waktu dia
mulai menanam pondasi gereja ini dan lain sebagainya. Oh jual-jual apa-apa pun dijual kalau bisa gitu kan, emas, perhiasan apa dijual, semua untuk bangun gereja gitu. Nah, itu karena sudah level cinta itu loh gitu. Oke silakan, thank you Putra, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Ada beberapa orang yang memang saya harus ngobrol-ngobrol ya, di pokok doa kemarin kan juga ada orang yang saya harus ajak ngobrol. Ada orang yang tidak bisa hanya sekedar ditumpang tangan, didoakan gitu ya, tapi harus diajak ngobrol gitu. Oke silakan, siapa lagi? Gege, Ali, Cerin silakan. Terima kasih Kak. Kalau dari saya yang sharing semalam itu semuanya sangat diberkati. Tapi mungkin sekalian Kak mau cerita Kak, bukan bermaksud di mana saya cerita ini supaya saya show up, bilang saya sudah di level segini, supaya saya show up bahwa saya sudah seperti ini. Tapi saya rindu Kak, ada kayak kerinduan juga di mana teman-teman kayak selagi masih di dunia, selagi masih ada waktu melayani, kenapa enggak kita belajar, berusaha berikan terbaik untuk Tuhan dalam segi kayak manajemen waktu. Oke. Nah, Jadi ini minggu- bukan show off ya, pamer aja gitu ya. Tidak Kak, cerita. Jadi minggu ini, Apa Tama gini begini Tama ya. nah jadi minggu ini toh Kak, saya itu lagi di stase Labuang Baji yang jaganya itu 24 jam. Dari jam 12 sampai jam 12 besoknya. Nah pas keluar jadwal, saya lupa kakak ini. Kalau ada kegiatan hari Jumat ini. Dan saya harus WL begitu. Terus keluar jadwal jaga hari Senin, kulihat kulihat lalu saya begitu Kak, oh ada namaku Jumat. Karena lupa begitu. Terus pas Selasa, kaget Mak, astaga ternyata ada fellowship hari Jumat. Terus ini teman-temanku Kak, susah sekali untuk mereka mau tukar jaga. Karena kayak mereka juga, siapa mau ambil hari Jumat begitu, dekat-dekat weekend kan, tidak ada yang mau ambil. Nah tapi sempat Kak bilang Kak, ya kayaknya mungkin memang tidak, bukan takdirku lagi untuk ikut ini fellowship. Karena memang sama sekali tidak ada yang mau tukar Kak. Dan itu salah Kak sih, kayak cepat sekali Kak putus asa dan tidak aku bawa itu dalam doa. Akhirnya aku tanya mama, aku bilang, Mak bagaimana ini ya, kayak temanku tidak ada yang mau tukar jaga, bilang, usaha saya, coba saja tetap tanya temanmu dan bawa dalam doa. Nah akhirnya besok, kan saya jaga itu hari Senin Kak, langsung Senin pagi, jam 12 ke LB, Selasa jam 12 itu pulang, terus hari Rabu, ada temanku yang chat bilang, sini Mi, saya ambil jagamu hari Jumat. Kau ambil jagaku hari Rabu, tapi ngecor kok. Istilahnya kayak sambung-sambung terus begitu Kak. Nah berpikir Mak, bilang, oh ini kayaknya jawabannya Tuhan, tapi kayak ya itu Mi yang dikorbankan Kak, kayak memang capek, tapi bisa jika isi hidup jika begitu. capek Capek dan rempong ya, karena harus bawa peralatan kita mandi dan lain sebagainya. Itu tas-tasku Kak, berapa memang itu bawa, karena dari Selasa saya harus sambung ke Rabu Kamis. Tapi saya ambil Kak, karena saya tahu Tuhan bukakan jalan dan mungkin kadang sometimes Tuhan buka jalan untuk kita, pelayanannya kita atau apa yang kita kerjakan bagi Tuhan. Tapi lewat Tuhan buka jalan itu, Tuhan juga mau uji, Tuhan juga mau proses. Jadi tidak selamanya mungkin jalan yang Tuhan buka kayak langsung kita libur, kayak lolos begitu. Tapi ternyata lewat Tuhan buka jalan ada lagi proses di situ. Nah akhirnya saya ambil. Terus lanjut minggu itu Kak, jaga Senin Selasa, Rabu Kamis. Nah Kamis sore pulang Mika dan dinas besoknya lagi bisa Kak datang fellowship. Dan tidak menyesal Kak, karena saya dapat berkat yang tidak sebanding dengan capek yang kurasa. Dan itu semoga teman-teman bisa mengalami mungkin di dunia kerja nanti atau di dunia luar nanti, ada memang yang harus dikorbankan begitu Kak. Karena kalau itu bagaimana kita hidup dalam penyembahan. Nah itu yang poin pertama Kak, sekalian kusaksikan. Terus yang kedua yang menegur saya yang mengenai hubungan intim sama Tuhan. Apalagi yang mengenai pembahasan WL kemarin kan Kak. Bagaimana kita juga belajar datang
pelayan Tuhan tapi datang sebagai jemaat, dan saat melayani Tuhan di altar. Dan saat kita datang, pelayan Tuhan datang sebagai jemaat, kita datang dengan rasa haus. Dan saat kita melayani Tuhan di altar, rasa hausnya tetap dibawa. Tetapi karena kita sudah bangun hubungan intim, Tuhan mampukan kita untuk bawa itu atmosfer surga nyata di ibadahnya kita. Makanya saya juga tertegur untuk kayak tidak terlalu mengajak orang begitu Kak untuk penyembahan, karena lewat atmosfer yang dirasakan nanti jemaat Tuhan bakal ini juga ikut dalam penyembahannya kita. Dan itu Kak, hubungan pribadi memang sangat penting. Dan orang tua aku memang selalu bilang, Kak, minta terus urapan nak, minta terus urapan lewat hubungan pribadimu. Lewat hubungan pribadimu dan hubunganmu sama adik Blessing. Aduh, jangan nambah akur-akur di atas pas WL sampai dirusun Mbak ini. Nah iya Mak, enggak sih. Jadi begitu Kak, hubungan pribadi dan bagaimana pengorbanan itu sebenarnya penyembahannya kita. Ya, oke. Ingat WL bahwa waktu kita menyembah, ya seperti yang saya juga setuju ya bilang semalam, kalau skillnya juga nggak dapat, misalkan buta nada ya, pas gitu kan, musiknya kemana kan, it's annoying, mengganggu gitu loh. Walaupun beberapa pendeta jadi ngomong, ya kita nggak usah peduli dong, itu yang penting kita dengan Tuhan. Ya at some point itu tetap mengganggu kok, di level-level rendah, di level kan kita nggak bisa membaca semua jemaat itu punya level keintiman yang sama dengan Tuhan. Ada yang betul-betul harus dibantu dengan musik. Ada yang harus dibantu dengan musik, apa salah? Enggak salah, tetapi itu level terendah gitu ya. Ada orang yang menyembah harus pakai musik, enggak salah tetapi itu level terendah. Karena kita bisa menyembah dimanapun, kita naik motor pun, saya kalau naik motor juga bisa tiba-tiba lagi enak-enak itu berbahasa roh, gak ada musik juga. Malah saya dengerin khotbah, enggak tutup mata. Saya lagi dengerin khotbah biasa. Biasa kalau saya lagi dengerin khotbah, dan atau kalau enggak bukan khotbah sih, kadang-kadang kalau saya habis baca Alkitab, ada yang saya renungkan, saya bawa di motor tuh. Kalau saya dapat di motor, saya seringnya berhenti terus saya rekam atau saya catat. Nanti sesudah itu karena saya mendapatkan penyingkapan ya penyingkapan, bahasa saya penyingkapan bukan pewahyuan, wahyu kan sudah turun, gitu ya. Kalau sudah dapat penyingkapan maka saya akan berhenti dan biasanya di situ saya mulai berbahasa lidah buat diri saya sendiri. Karena saya berdoa entah itu Thanksgiving ataupun minta sesuatu yang lebih lagi, I don't know. Tapi saya kalau sudah begitu saya pasti akan melakukan itu. Gitu. Bukan rohani, enggak tutup mata, enggak apa, cuma di atas motor aja. Gitu. Itu yang kita lakukan dan ya skill juga perlu gitu ya. Terus saya lebih suka menggunakan kata-kata untuk sharing ya. Kita tidak korbankan kedua-duanya karena pekerjaanmu jalan, pelayanan juga jalan. Tidak ada yang dikorbankan. Ya kan? Dan kita pun tidak berkorban. Maksudnya kita pun dimampukan. Kenapa? Tenaga kita dikasih ekstra atau mungkin bisa jadi Tuhan lewat pertolongannya pas kita jaga di malam itu 3 hari berturut nggak ada apa-apa terjadi. Aman-aman. Ngerti maksud saya? Ya kan? Radius, kayak Cerin bilang radius 10 km tidak ada kecelakaan. Pelayanan malaikat bos. Iya. Ya kan? Dia bilang malaikat, daripada ini anakku di sana nanti ada orang kecelakaan, ini kasih betul-betul dulu ini. Jadi malaikat dia pegang itu ada orang mau tabrakan, dikasih menghindar. Gitu kan. Bisa, gimana kita tahu? Tidak pernah kita tahu. Tapi kalau kita niatnya sudah bagus, pasti Tuhan akan bukakan jalan selalu kok. Gitu. Kalian jangan salah, saya pernah suatu kali, ini pengalaman. Ada kabit musik saya, waktu itu saya baru bergabung, baru join. Kabit musik saya bilang, Sra, tolong dong ada ibadah perwil di Bekasi, di gereja. Bisa enggak kamu main musik? Saya kerja itu jam 10, hari Senin lagi. Bekasi sampai ke Cawang. Itu sekitar kalau naik motor ada kali 12 sampai 15 kilo. Saya jabanin, saya tinggalin kerjaan, saya pergi. Pas saya datang ke sana, nggak jadi main keyboard. Saya datang, saya tinggal aja di situ, lipat-lipat barang gini. Udah, gitu. Habis itu pulang lagi udah. Hard feeling? No, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya kan, yang penting saya intinya saya dimintain tolong, saya sudah datang, nggak main pun nggak ada masalah, biarin aja. Gitu. Nah gitu. Oke, silakan yang lain silakan kalau mau ini lagi. Tama. Oke, kesimpulan. Oke, luar biasa Tama.
Kasih naik dulu, belum naik itu kayaknya. Bentar. Saya belum buka kayaknya, nomor 16 ya kayaknya ya. Coba. Wait. Coba. Kasih naik, sudah ya? Coba ngomong. Wah, ganti, pakai mic-nya Giga dulu. Oh, saya nggak cek ya tadi ya. Oke. Yang saya notice tadi malam itu sama seperti yang tadi dulu sudah disampaikan, ada perbedaan antara jatuh dan hidup di dalam dosa. Saya ingat sebuah ilustrasi, kita itu nggak bisa larang seekor burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa larang kalau burung itu mau hinggap buat sarang tinggal di atas kepala kita. Sebenarnya demikian juga karena kita itu paling susah untuk menjaga pikiran ini untuk keluar dari kebenaran firman Tuhan. Saya sebut paling susah itu begini. Misalnya kalau kita lagi bermain musik atau berkhotbah deh. Saya pernah sekali diminta untuk berkhotbah di sebuah perusahaan dan waktu saya datang khotbah itu yang diminta duduk di depan itu yang ada dari front office semua dan semua roknya pendek. Ya sebagai Lelaki. manusia saya waktu seperti itu saya cukup terganggu dan itu yang saya bilang kita bisa usir burung itu untuk pergi, jangan tinggal di sini. Saya juga kalau secara manusia nggak bisa. Saya cuma berdoa pun setelah saya buka mata masih tetap ada di depan orangnya. Jadi ini yang saya mau sampaikan bahwa yang menjadi highlight saya yang tadi Putra sampaikan itu adalah rasa syukur kita itu kalau kita masih punya sense itu, rasa takut akan Tuhan. Yes. Rasa kalau kita itu salah. Iya. Aduh, Feel guilty. waktu ada firman Tuhan terus disampaikan, wih itu saya mau berubah. Tapi kalau itu sudah tidak ada, selesai. Kalau sudah tidak punya sense itu, ini bermain musik saja ya, sama Sandi, sama teman-teman yang lain. Kalau bermain musik tuh, kadang kan orang bilang begini, wah saya main ini enak sekali, dia rasa enak, padahal orang dengar, gak enak ini. Jadi ada satu rasa yang dalam bermusik itu nggak diajar di tempat kursus manapun. Itu namanya sense of music. Jadi waktu kita main itu kita tahu, kita bisa rasa oh ini partnya saya. Oh ini saya main gak enak ini, gak enak. Saya saja yang dengar gak enak. Saya harus belajar untuk upgrade diri. Nah ada satu bagian di dalam kehidupan kita itu yang tidak boleh hilang. Ada orang yang bilang saya tidak takut sama siapapun dalam hatiku, betul kok. Karena kalau sampai itu tidak ada, kita punya rasa ya kalau bukan Tuhan di dalam hati kita itu, kita nggak ada manusia yang bisa terus melakukan menjaga kehidupannya itu dengan bersih di hadapan Tuhan. Ya, kalau mau jujur, saya saja mau nonton khotbah eksposisi, begitu buka iklannya apa? Shopee. Iklannya itu yang baju-baju Minim. Baru kan nggak bisa hilang, nggak premium. Iya. Jadi waktu ada muncul seperti itu, enggak. Itu yang saya bilang tadi, kita bisa yang burung itu kalau dia mau lewat di kepala kita nggak bisa larang. Tapi kalau dia mau hinggap, kita mau tinggal terus, kita mau lanjutkan itu ada pada keputusan kita. Pilihan kita. Jadi yang saya sangat notice sekali tadi malam itu waktu Echa ngomong kita sebagai pemain musik kita nggak bisa hidup terus di dalam dosa. Ada perbedaannya. Saya bangga dengan teman-teman saya sebut saja ya. Saya bangga dengan teman-teman saya, ada beberapa orang yang juga main di reguler dan ya mereka menceritakan bahwa kalaupun ada tawaran-tawaran yang akan membuat mereka bisa jauh, itu kadang mereka ya disebut susah Kak, hard choice. Tapi dia lakukan, dia kerjakan dan itu yang
bikin dalam diri saya bangga, sekalipun nggak ada keterlibatan saya di dalam, nggak ada andil saya untuk dia, tapi saya bangga karena dia mau memilih itu dan saya Tetap pertahankan ya. Dia tetap. saya selain memberi nasihat dalam diri saya mendoakan dia supaya dia tetap ada di jalurnya itu karena itu mahal. Waktu orang sudah kehilangan rasa takut akan Tuhan, sebenarnya dia sudah kehilangan segalanya. Dia merasa bahwa naik di mimbar itu yang penting skill. Jangan. Main musik, main keyboard, main drum, main bass. Yang penting skill, menyanyi. Tapi dia sudah lupa bahwa sebenarnya ada satu seperti suara yang berbisik, Roh Kudus, gentle. Dia menyampaikan bertobat. Suara itu mungkin pelan ya karena kita lebih dengar suara dari sekitar kita, suara apapun itu di dunia ini. Tapi suara itu selalu mengingatkan kita untuk kita selalu bertobat, untuk kita selalu punya rasa takut akan Tuhan. Itu sih. Oke. Tepuk tangan dulu. Ya, kembali lagi ya. Kita tidak boleh melarang, kita tidak bisa larang burung lewat, tapi jangan sampai dia hinggap. Itu. Kurang lebih bahasa singkatnya. Gitu. Jadi semalam sebenarnya posisi hati dan skill itu ada di mana? Sebenarnya skill itu adalah bukti kalau kita punya hati. Buat saya. Iya. Skill itu adalah bukti bahwa kita punya hati. Oh iya dong. Kan tadi saya bilang, kita aja mau berikan yang terbaik. Saya sampai detik ini masih belajar khotbah yang baik dan benar. Karena saya tahu, gini, kadang kita merasa kok, yang khotbah di depan Pak Peter aja ngerasa kok. Saya tahu kok khotbah saya jelek, saya tahu kok khotbah saya lumayan. Saya tahu khotbah saya bagus, saya tahu kok kapan itu. Gitu loh. Dan saya tahu sampai detik ini, 80% hanya 20% yang paling bagus, 80%-nya sosok. Dan ada di bawah standar menurut saya. Dan itu merupakan ruang buat kita untuk terus upgrade diri kita. Gitu loh. Makanya kalau mau ditanya skill sama hati di mana, ya udah. Skill itu bukti kamu punya hati. Kamu nggak ada skill, kamu nggak punya hati kok sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, masalahnya begini. Masalahnya gimana kalau dia orang baru bertobat, baru belajar pelayanan. Kan dia sudah punya skill nih. Ya sudah, bentuklah hatinya, kan begitu. Bentuklah hatinya apa? Dikasih pengertian, dikasih pengajaran mengenai hati dalam melayani Tuhan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, itulah tugas kita. Gitu. Misalkan gini, orang jago banget nih, orang jago banget main saksofon lah di luar. Ya enggak percaya Tuhan, tiba-tiba dia percaya Tuhan. Dia mau main buat Tuhan. Ya kan skillnya sudah ada duluan nih. Hatinya bagaimana? Hatinya ini yang dibentuk. Gitu. Tapi kalau kita yang enggak ada, belum ada apa-apa, ya udah skill itu bukti kamu punya hati. Gitu. Kalau orang sudah jago ya udah bentuklah hatinya supaya kuat dalam melayani Tuhan. Gitu. Oke, ada lagi silakan. Saya mau kita begini ya. Ada satu poin ini dari saya, dari pastoral ini sifatnya. Ada satu hal dari kita yang mungkin kita harus perbaiki dalam pujian penyembahan kita. Apa itu? Kadang-kadang kita taruh rumit. Kita selalu memberikan part-part yang sulit buat jemaat. Saya. Ngerti ya? Ini PR buat kita bersama lah, terutama yang MD ya. MD Pak Peter, Anjar apa semua. Kalau saya kan sudah pernah minta, kalau perlu interlude hilangkan aja. Ambil saja badan lagu. Betul tidak? Nah cuman saya itu mengerti begini, kita harus seimbangkan. Karena gini, pelayan musik kita kan ini ya, buat saya sekarang sudah bagus. Jadi kalau nggak diambil part ini kok kayak sayang ya. Tapi tahu enggak, saya kan semalam kan saya nggak terlalu ini, cuman saya tahu Eca itu orangnya jago banget. Tapi kalau dia melayani untuk pelayanan, dia nggak serumit kita kalau dia main. Coba lihat dia sama Darana. Kalau dia main sama Darana itu, kita bilang ini orang punya skill atau kalau misalkan orang nggak kenal Eca sama sekali kan, coba lu lihat mainnya enak nggak? Sederhana ya, simple ya, gini-gini. Tapi karena dia bisa nahan, dia tahan. Kalau Darana punya itu kan aransemen kan sederhana, simple. Darana itu yang sering bikin lagunya Pak Niko, gitu loh, simple, nah gitu. Nah mungkin makanya saya bilang
Kan sudah arahkan kemarin si WL kalau kasih lagu siapa apa lagi namanya nada dasar ini keterangannya apa, nggak usah interlude, ya sudah coba aja nggak usah interlude. Nah coba kita coba ya, kita coba bulan depan nggak usah ada interlude sama sekali, berani nggak? WL. Ya Pak pemusik sih saya bilang juga pemusik, karena kan biasa kan part ini bisa lah ini gitu, karena nanti ini berkaitan kalau part ini dan ambil kita nanti skillnya nggak naik dong, gini kan nggak naik. Kalau buat saya sih kadang-kadang gini, bisa enggak kita belajar itu di rumah walaupun kita enggak diambil di gereja, ya sudah no problem. Kalau memang kita mau bicara tentang skillnya tadi kita mau asah. Gitu loh. Eca itu di mobil berkali-kali ngomong bilang gini. Ya kalau kita ambilin terus jemaatnya ngapain? Masa cuma tepuk tangan. Terus kita mau ngajakin apa? Ya kan? Masa gitu kan enggak mungkin. Ayo jemaat kan enggak mungkin juga gitu loh. Nah gitu. Nah itulah kita kadang-kala kita sudah mempersulit hidup jemaat kan begitu ya. Hidupnya sudah sulit pas datang buka gitu kan, sudah sulit hidupnya datang di sini. Aduh kok aransemennya sulit banget gitu. Mungkin kita bisa lebih sederhanakan. Itu dengan apa? Minimal pertama gini lah. Minimal pertama kalau lagu lambat sama sekali enggak usah ambil interlude. Ngerti maksud saya? Hilangkan interlude-nya. Gitu loh, part-part interlude yang sulit, yang apa, kalau perlu modulasinya sederhanakan. Ya kan, modulasinya gitu loh. Enggak harus mirip sama Link kok. Saya selalu bilang, itulah kenapa dulu kami di tempatnya Pak Niko jarang latihan. Latihannya cuma 1 kali 1 bulan. Latihan cuma 1 kali 1 bulan, karena lagunya kan ngulang. Kalau di tempatnya Pak Niko kan harus ngambil lagunya Pak Niko minimal 2 atau 3. Jadi kalau ada lagu baru, hanya lagu baru itu. Saya misalkan 5 lagu nih, ada 3 tim. Ya 3 tim itu 1 harian itu 1 jam, 5 lagu itu aja dipelajari. Yang lagu lama ngapain lagi dipelajarin. Sudah ada catatan, sudah ada apa. Jadi mereka gak pernah latihan tiap minggu. Kita gak pernah latihan tiap minggu. Latihan itu 1 bulan 1 kali, cuman nyoba part doang. Itu pun interlude-nya doang yang dicoba kadang. Ataupun misalkan kalau gak pakai interlude-nya cuman badan lagu jalan. Gitu. Kan nanti yang memberi keputusan interlude diambil adalah atau tidak adalah WL. Nah gitu. Kadang terintimidasi Kak sama pemusik. Kalau misalnya kayak itu yang tadi Kak Isra bilang kayak sayang kan. Kalau saya sih saya bilang yang leading siapa? WL. Ya sudah. Kalau saya sih begitu. Saya enggak pusingin dengan ini. Justru begini. Tapi pengaruh sama moodnya pemusik. Kalau saya sih begini. Yang jadi masalah biasa. Ini kan ada Pak Peter di sini nih. Yang jadi masalah adalah tidak diomongin interlude diambil atau tidak. Lalu kemudian pemusiknya udah belajar mati-matian. Tidak. Kalau misalnya in case ya Kak. Kalau misalnya lagi pas latihan terus kita rasanya kok kayaknya enggak enak deh kalau misalnya kita ambil interlude. Tapi pas latihan ya. Ya memang kadang ada perasaan itu. Iya. Ambil aja keputusan. Nah di situ. Gak masalah. Ambil aja. Kalau saya sih ambil aja. Gitu loh. Nah para pemusik juga harus ditanamkan ini. Kadang-kala memang gini, waktu kita latihan di rumah sendiri, enak kita bisa ngambil. Tetapi pas di atas, aduh jangan Mi deh. Nah begitu, ya sudah, bow down gitu loh. Coba kita tunduk sama leadernya kan, leadernya waktu itu WL. Karena kan beda-beda kan skillnya, sekarang kan masih beda-beda di gereja kayak skillnya Kak Peter sama teman-teman yang lain beda-beda. Jadi kayak itu yang Kak Isra bilang latihan di rumah enak karena kita pakai musik yang aslinya. Jadi enak ambil interlude-nya. Tapi pas di sini beda lagi. Pas di sini misalkan pemain drumnya beda ya kan rasanya ya. Pasti langsung beda itu ambil. Nah tapi saya sih sangat itu ya, sangat apa namanya, saya sebenarnya feeling ini saya sudah rasakan lah dari lama sebenarnya, dari lama. Dalam arti gini, kalian pasti ingat gak? Kalau perlu gak usah ambil interlude, badan lagu saja. Saya sudah sering kali, dulu ya, saya sering ngomong itu gitu loh. Gak apa-apa kok, gak mengurangi kita punya intens sebagai penyembah. Tapi ada lagu-lagu tertentu yang interlude-nya itu bagus kata-katanya, maksudnya bridge-nya, masuknya bridge. Kalau bridge tetap diambil dong. Bridge kan kalau tetap interlude nyanyi. enggak ya. Iya, interlude itu kan nothing. Setuju. Misalkan melodinya panjang banget gini. Setuju. Gitu loh. Gitu. Saya itu malah pengen begini, misalkan kita ada 2 lagu cepat, 2 lagu lambat nih. Lagu lambat gak ada interlude, tapi lagu cepat boleh. Misalkan dua-duanya ada interlude, udah 1 lagu aja yang kita ambil interlude-nya. Yang 1 lagunya badan lagu, potong. Misalkan begitu. Jadi, kasih mic dulu dong.
Nah, biasanya sih yang lagu-lagu begitu pengantar. Dia pengantar misalkan mau masuk ke refnya atau pengantar mau masuk ke bagian tertentu. Ya, ada part yang bisa kita potong dari awal. Kan misalkan dia partnya ada banyak nih. Sebenarnya kita bisa kok motong di depannya sedikit supaya pada saat di part tertentu itu dia tetap ada, nggak diambil semuanya jadinya. Jadi di arrange lagi gitu. Tidak semuanya gini, tidak semuanya kita nggak ada interlude, enggak. Makanya tadi kan saya bilang, coba ada lagu cepat lah ya. Dari 2 lagu cepat, pilih salah satu yang ada interlude, yang lainnya nggak usah ada interlude misalkan. Gitu. Sebenarnya gini, mau diambil partnya interlude atau tidak, sepanjang kita bisa asik membawakannya, itu bisa Ji. Di depan gitu kan, kita bisa asik. Cuman kembali lagi, karena yang dibawa ini semakin gini ya, jangan samakan jemaat di jumlah 30 sama jumlah 100. Ngerti maksud saya? Jumlah 30 spektrum orang gampang menyembah itu dari 10 ke 20. Tetapi begitu 100 orang di bawah bisa dari 6 yang paling rendah sampai ke 90. Ngerti nggak? Range-nya itu semakin besar. Semakin beragam. Ngerti maksud saya ya? Dulu waktu kita 30 jemaatnya Oma Boko, Pak Nana, ya kan orang-orang kita kenal semua. Yang kita sudah tahu, oh tipenya itu begini. Begitu 100, banyak orang yang kita tidak kenal. Spektrum seleranya semakin besar. Nah untuk menyamakan itu, cari the lowest. Gitu loh, ya gak lolo banget lah ya. Cari yang standar paling bawah gitu loh. Itu. Makanya kan juga semalam dia semalam gini loh. Dia itu modelnya rata-rata pemain-pemain musik gereja yang saya ketemui kayak Michael Panjaitan dia. Dia itu selalu ngomong begini. Tapi pada prinsipnya sama. Kalau untuk ibadah gereja gak usah terlalu rumit. Yang penting semua orang bisa menyanyikan. Semakin simple buat mereka semakin oke. Simple tapi gak murahan lah gitu maksudnya. Simple tapi berteknik gitu ya. Gitu. Karena saya ketemu sama Michael Panjaitan juga ngomong begitu. Mirip sama. Dia bilang kayak gitu, aku gak kalau nyanyi di gereja itu gak ada lakukan-lakukannya kok. Cuman karena kemarin saya datang kan perform. Kalau dia JDWL itu dia gak serumit itu dia nyanyi. Gitu. Dan Michael Panjaitan ngomong kan gitu. Pokoknya kalau gue perform, gue pemain keyboard yang malam. Pak Peter maksudnya waktu itu, kalau perform. Tapi kalau untuk gereja dia bilang gitu, anjar katanya. Gitu. Dia ngungkapkan begitu. Gitu. Karena Pak Peter mancing-mancing chordnya. Kan waktu itu kan dia ngomong, Kak jangan mancing-mancing. Gitu, iya. Dia bilang gitu. Nah, tapi whatever it is ya, kalau saya sih setuju bahwa semakin sederhana dia semakin enak. Gitu, semakin sederhana dia semakin enak. Gitu. Semakin sederhana. Oke, silakan. Ya, jadi kalau memang kita bisa seperti itu kenapa tidak? Terutama misalkan gini, kita tahu interlude-nya panjang dan kita nggak bisa ngomong banyak. Ya kita tahu takar diri kita lah. Gak usah gue ambil deh. Gitu ya. Bukan berarti kita gak punya itu karena bingung juga nanti jemaatnya mau ngapain. Gitu. Oke silakan. Bingung no. Kenapa bingung? Nggak tahu. Ujian aman? Hah? Ujian aman? Ya Dilompati? Disyukuri saja. Disyukuri. Disyukuri Syukurin lu. Disyukuri saja. Kalau tentang kemarin Kak, yang heart and skill, mungkin yang paling bisa saya notice bagaimana kalau kita mau seimbangkan heart and skill itu bisa dia buka lagi POV-nya kita tentang pelayanan yang kita kerjakan, dampaknya itu seperti apa. Jujur waktu di awal-awal saya pelayanan pegang ini PDD, saya cuma sekedar saya harus bikin desain ini. Cuma itu saya, bikin desain ini saja. Tapi saya lupa bilang, oh ternyata desain ini atau dokumentasi ini akan memberkati orang. Akan meneruskan apa yang, istilahnya punya suasana. Sesuatu dampak yang besar itu. Suasana atau berkat yang jemaat pada saat hari Minggu rasakan, bisa juga dirasakan sama orang yang melihat yang kita kerjakan begitu. Pas saya lihat TikTok, pertama kali konten TikToknya kita itu FYP di
50 views, 50.000 views, banyak sekali orang komen, dia bilang puji Tuhan, merasa terberkati. Di situ kayak bilang Kak, oh ternyata selama ini yang kita kerjakan, kalau kita mau sungguh-sungguh, kalau kita mau betul-betul kerjakan dengan sepenuh hati, bisa memberkati orang. Jadi itu sih Kak, hard and skill itu kalau kita seimbangkan betul-betul memang banyak dampaknya. Yes. Iya besar. Sebenarnya seandainya cara kerja, maksudnya cara bekerja dari sistemnya. Kalau internet kan enak ya, kelihatan siapa yang komen, siapa yang ini. Seandainya parking ministry juga begitu, maksudnya bisa dikomenin. Saya yakin banyak juga yang memuji parking ministry loh. Hanya memang mereka tidak tercover. Seperti di FYP, gue terberkati ya dengan inimu, tapi enggak. Seandainya kita tanya satu-satu, bagaimana dengan keberadaan parking ministry, saya yakin banyak yang memuji. Gitu loh, that's why ya setiap datang artis, saya selalu mengutamakan parking ministry itu foto duluan sama artisnya. Gitu. Tapi masa Nabila begini anak-anak, jelek hasilnya bedeng, gelap. Samping lu yang terlalu putih, lu yang kegelapan. Nah. Bukan miring, jangan salah. Kamu menghadap kemana? Bukan, ininya. Temboknya, itu kan temboknya miring di dalam. Iya dong. Iya temboknya memang miring begini ke dalam, kan saya mau kasih lurus bagaimana? Miring kalau begini. Gitu. Oke, apalagi? Next. Saya, Kak. Aduh. Apa? Kau lagi rival? Silakan, sedikit apa-apa. Mau ini. double juga apa-apa. Enggak, Kak. Kalau ada mendapatkan Curhatan ini, hati Tama ini. Masih, kalau misalnya sama-sama di sini nah Kak, kalau salah saya tegur, teman-teman semua di sini ada Pak Kapiter. Juga tegur, pokoknya ini kayak tentang interlude tadi bagaimana itu. Dan kalau salah tegur Kak, maksudnya tegur toh Kak. Memang ada part yang mungkin bukan dihilangkan semua, tapi mungkin kalau misalnya boleh dipangkas-pangkas. Ini menurut saya ini, kalau saya Kak, maksudnya zaman muda aku, maksudnya membakar kayak ini yang inspirasi banget Kak kalau dalam hal WL begitu ya. Apalagi kayak lihat Kak termotivasi kayak yang di luar sana, gereja di luar besar tuh kayak kemarin kan KA, keluarga itu ada melaksanakan suatu event terus kayak pujian penyembahan dan langsung terinspirasi ke dalam interlude-nya. Terus ada yang gerakan yang kita ambil kemarin itu terinspirasi dalam bagian interlude itu. Menurut saya itu hal yang sangat menarik bagi saya. Terus yang video call, yang story gerakan itu artis yang ini yang sudah puji Tuhan pakai di bagian situ dan itu menjadi maukah juga ini ternyata seru begitu ya. Maukah juga buat di gereja kok begitu. Nah itu yang maksudnya membuat saya nilaiku masih kayak maukah juga kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa dengan yang begini-begini. Tetapi kembali lagi tadi yang seperti apa yang semalam dibilang, mungkin saja kita tidak tahu jemaat yang datang berbeda-beda. Mungkin kalau saya di ibadah tertentu mungkin yang harus kita maksudnya tetap kita lakukan seperti itu. Tapi itu mungkin yang membawa ternyata orang yang akan datang juga mungkin yang akan ternyata seru juga di sini maksudnya di bagian itu. Tetapi ya kembali lagi mungkin tidak sama seperti yang apa yang dimau begitu. Tapi maksudnya itu yang menjadi curahan hatiku sih maksudnya di bagian ini kayak mau Kak juga begini ya kayak melalui interlude ini di bagian part ini ada sesuatu yang kita buat begitu. Ya, tidak dilarang, hanya mungkin kalau misalkan kayak ibadah 3 raya 3 gol sisi kalian mau pakai yang seru-seruan, it's okay. Tidak ada yang larang, bahkan saya dukung kalau yang seperti itu ya. Tetapi misalkan ibadah raya 1, ibadah raya 2 yang kemungkinan besar banyak ini, ya why not kita coba berhikmat. Jadi makanya gini, WL itu harus punya hubungan intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Sehingga kita bisa tahu kita mau bawa ini ke arah mana. Ngerti maksud saya? Ini tuh bukan hal yang pakem. Gak boleh interlude sama sekali, enggak. Ini juga bukan hal yang, makanya saya bilang ini metode aja kok. Ini metode aja. Ada mau ngambil interlude, tidak ngambil interlude itu metode, bukan prinsip. Prinsipnya adalah bagaimana kita selalu terkoneksi dengan jemaat dan dengan Tuhan. Dan memastikan bahwa juga jemaat dengan Tuhan itu terkoneksi.
terkoneksi itu maksudnya mereka konsentrasi ibadah, kita interlude kita tidak mengganggu, kalaupun ada interlude justru semakin memboost up, di boosting ke atas supaya semakin terhubung lagi, kan begitu kan. Tetapi tidak juga mengganggu gitu loh. Ya, Bapak Peter silakan. Saya sudah ngambil mic soalnya saya. Langsung Valdo merasa aduh interlude. Jadi kalau saya sih melihat apa yang Echa sampaikan tentu ada dasar dari sampai dia menyampaikan hal itu. Nah, tapi ini kan sudah disampaikan kemarin, ini disesuaikan dengan tempat kita pelayanan. Ya, bagaimana kebiasaannya, ya yang tadi KS bilang itu salah satu yang saya pernah baca dan saya pernah bagikan juga di tempat pelayanan, the life of worshipper, kehidupan seorang penyembah. Nah kalau dibilang seorang penyembah itu tidak menyangkut yang memimpin pujian ya. Kita semua bahkan yang pegang sound, yang parkir ministry, kita semua ini penyembah. Tapi khusus pada bagian ini seorang pemimpin pujian, yang pertama itu harus dimulai dengan spiritual connection. Terus interpersonal relation, jadi hubungan antar sesama, bagaimana dia mengkomunikasikan. Nah kalau soal interlude ini, kalau saya ya untuk kita, ini saya usul saja, kita masukkan ini pada mesin penggerak kita bersama yang namanya kesepakatan. Jadi yang Kak Esra sampaikan itu, saya bahasakan ya, kalau menurut saya itu adalah kita sepakat apa yang disampaikan sama Bapak Gembala. Tetapi pada pelaksanaannya kita yang ada di tim, kita kan bisa melihat bahwa oh kalau dia yang hadir ini di contoh saja ibadah pagi itu kan banyak yang dewasa muda ke atas gitu tuh. Kalau yang di ibadah 2 dan ibadah 3 lebih muda. Banyak yang muda yang hadir. Ya tentunya yang dimaksudkan itu adalah interlude, yang dimaksudkan itu part yang panjang dan mungkin sulit untuk dibawakan di ibadah umum. Seperti ya kalau saya sih yang part sulit yang menurut saya itu adalah Tuhan Yesus Baik versi siapa yang nyanyi ini dari ICM. Dan itu pernah dinyanyikan di ibadah 1. Pagi ya. Waduh sebut nama lagi. Yang enggak kan yang itu kan memang susah tuh. Saya kayaknya sama Sandi main itu. Iya. Sama Sandi lah. Iya. Jadi saya sampai berusaha untuk menyederhanakan musiknya, tapi memang itu pada dasarnya sulit. Karena musik perform ya. Jadi maksudnya saya, kita sepakat bahwa untuk apa yang sudah diarahkan dari Kak Esra, tapi kita pada pelaksanaannya, iya pada pelaksanaannya ini yang Kak Esra maksudkan ini. Sebelum kita mulai pada waktu list lagu dikirimkan, tulislah di situ part yang ini, lagu yang ini saya nggak ambil part interlude-nya. Nah, karena menyadari. Karena kalau kita sudah di sini, ya. Yang di rumah itu dia, enggak semua orang itu punya kemampuan saya sebutin interpretasi musik. Jadi dia nggak perlu duduk di depan alat untuk bisa tahu kemana chordnya ini, bagaimana feel-nya ini. Ada orang yang punya kemampuan seperti itu, sudah dia nggak usah duduk di depan musik, oh ini kesini, oh ini sudah. Tapi ada yang dia harus duduk berjam-jam untuk cari, dan begitu sampai di sini interlude-nya nggak usah diambil ya, nggak tulis gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi yang dari Kak Esra sampaikan itu, waktu dikirim list lagu sertakanlah hal itu. Catatan ini lagu pertama mungkin lebih detail kali ya. Jadi di lagu pertama kalau pre-service kan kita pasti buat itu untuk kebutuhan kita di in-ear atau apa ya. Dan selanjutnya yang pas di lagu pujian. Kalau persembahan menurut saya. Kalau persembahan kan itu orang enggak itu. Mereka pasti bawa ini, kita bisa ambil interlude-nya. Jadi, justru itu ya boleh ya. Ya, jadi kalau saya itu kesepakatannya kita bersama di sini yang kita sesuaikan dengan tempat ini. Jangan akhirnya kita malah jadi
ribut. Interlude, setuju tidak setuju ya. Jadi, bukan itu maksudnya itu. Maksudnya itu dalam yang disampaikan itu dari sisinya Echa sebagai seorang pemain yang dia bisa memainkan semua Iya. genre, dia mampu memainkan semua itu, tapi yang dia mau sampaikan ini bahwa dia mau untuk hatinya itu kalau teman-teman yang main nggak seperti itu nggak apa-apa dia nggak mainkan interlude. Kira-kira seperti itu kalau yang saya tangkap yang dia maksudkan itu nggak ambil interlude. Kalaupun ada dia tetap sesuaikan dengan kebutuhan di gereja lokal pelayanan. Oke, terima Iya. kasih. Jadi kalau bisa memang sebelum waktu dikirim list lagu, waktu memilih lagu ya sudah tentukan aja, enggak apa-apa, kesepakatan di awal mau dipakai atau tidak. Gitu loh. Kalau misalkan Well-nya bilang interlude-nya dipotong, potongnya bagian mana? Kalau interlude-nya diambilnya di bagian dari mana? Ya, diambil semua, ya sudah diambil semua. Kalau tidak diambil ya sudah disampaikan di awal. Seperti itu. Apa dasar pemikiran ngambil nggak ngambil? Lihat audiens. Ya. Jemaat yang datang modelnya seperti apa. Itu setelah kita sudah tahu jemaatnya modelnya seperti apa, ya udah putuskan di situ. Dan saya yakin semua pemain musik juga akan, ya kalau memang ambil, kalau enggak ya sudah, enggak dipelajari part itu kan begitu. Jadi dia enggak wasting time gitu loh juga gitu ya. Gitu. Kalau masalah skill saya yakin enggak harus belajar interlude itu supaya skillnya naik kan begitu. Masih bisa belajar skill yang lain gitu loh. Jadi kayak saya bilang, kalau saya pribadi, kalau lagu yang dikirimkan menurut saya itu sulit, saya harus belajar ini dari awal sampai akhir, titik komanya dan semuanya. Karena skill itu kepentingannya untuk saya. Jadi kalaupun nanti tidak diambil interlude-nya, nggak apa-apa. Kalau saya ya, karena skill itu kepentingannya untuk saya. Pada waktu saya belajar, referensi saya itu justru dari lagu-lagu. Kalau orang yang sekolah musik kan enak. Mereka punya panduan, mereka punya buku panduan untuk diajarkan. Tapi kalau yang belajar otodidak, ya bagi saya begitu dikirimkan lagunya, wah ini rumit. Saya harus kuasai lagu ini dengan baik karena skill itu kepentingannya untuk saya. Tetapi kalau untuk hati itu kita pakai sama-sama untuk kita menyembah Tuhan. Misalnya nih, lagi main, saya rasa itu lagu ini touching sekali di saya. Bahwa ku angkat hatiku. Saya sebagai pemain keyboard saya sudah tahu, caranya saya untuk bisa angkat tangan, saya harus blocking pakai tangan kanan, tangan kiriku saya sepakat dengan lagu ini. Itu contoh saja tuh. Tapi kalau skillnya nggak mumpuni dia bingung. Gimana caranya saya mau angkat tangan? Tapi kan itu ada tekniknya ya. Berarti kita blocking, kita cari sound yang bisa kita pakai sambil main keyboard angkat tangan. Ya itu kan yang tadi disampaikan, kalau memang kita punya hati untuk Tuhan, semua orang punya hati. Maksudnya kita bilang, kita rindu untuk melayani Tuhan. Buktinya itu adalah kita terus mau mengupgrade skill. Iya, betul sekali. Tama, jangan tepuk tangan Tama. Tama belum ngomong kok. Ayo Tama. Saya ke Tama. Rugi berapa Tama? Oke. Mengucap syukur. Silakan Tama. Ya, yang saya dapat itu tadi malam. Dapat untung ya. Serius ini. Iya. Mau diserius. Oke, mau serius. Yang awalnya yang bilang Kak Echa, pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Saya menarik ke diri saya bersyukur sekali sama Tuhan toh saya berada di gereja ini, di komunitas ini. Jangan kau menangis lagi ya. Bukan, Oke. sudah Oke. mau di komunitas ini untuk bisa melayani. Karena waktu saya masih mau kuliah, saya tidak pikir, nanti saya dapat teman bagaimana. Saya cuma pikir, nanti saya di sana melayani di mana ya, begitu. Dan saya punya kerinduan
kerinduan yang besar. Ini serius. Oh serius, serius. Ini serius. Itu awalnya satu. Yang kedua itu yang Nah bilang heart dan skill. Saya menarik juga ke diri saya sendiri. Jujur kalau saya main tamborin itu baru saya dapat teman yang saya ini yang selalu ekstrovert, tiba-tiba dapat teman yang introvert. Dan misalnya ada kami yang sudah semangat sekali gerakannya sampai melebihi gerakan gerakan senam aerobik, dan tiba-tiba ada satu orang nih yang loyo kayak mempengaruhi sekali untuk moodnya kita tuh Kak. Jadi saya menarik yang kayak bilang Kak Eca itu tidak boleh mutan. Tapi saya menarik sama diri saya sendiri. Saya itu Tuhan, saya masih begitu. Terkadang saya kalau selesai itu latihan tuh kayak ndak mood nih saya gitu, kayak harusnya saya yang dengan teman-teman yang lain hanya karena satu orang atau dua orang Nggak boleh sebut nama ya. Yang begitu saya cuma semangat nah baru yang paling saya pikirin besoknya mau tampil tuh mau melayani, bagaimana Kak Tuhan. Saya begitu terus Kak, jadi mungkin jujur yang sampaikan Kak Eca itu saya itu salah satunya. Ya terima kasih. Oke, silakan Vero. Cek. Ada mic di anumu, kenapa kau ambil punyanya? Maaf ya. Terlalu semangat. Kenapa kau selalu mengambil punyanya Tama? Mangga Tama punya diambil. Ya kan, tempat tidur punyanya Tama diambil. Enggak. Menurutku itu di bagian pentingnya dievaluasi sih. Karena kalau misalnya itu terus menerus kayak ada yang begitu, kayaknya evaluasi. Mungkin entah evaluasi pada saat kalian fellowship atau pada saat selesai latihan. Karena kan pengaruh kan buat tim. Kan kalian kita pelayanan kan tim. Ya kalau ada satu orang dan mungkin itu kejadiannya bakalan minggu depan kejadian lagi. Mungkin di awal kita harus briefing memang atau dievaluasi kayak guys, kalau kita pelayanan itu kalau pada saat nyanyi ya nyanyi, kalau pada saat lagu yang bersukacita ya kita juga menunjukkan ekspresi yang bersukacita. Karena bukan cuman kayak gerakan tangannya kita tapi mimik mukanya kita juga sangat berpengaruh sama orang lain. Kan semuanya pelayan musik, yang singers juga. Nah kalau khususnya kalian saranku evaluasi daripada kok yang moodnya kadang kita bisa kayak menahan mood, tapi kalau terus menerus ya berarti ada hal yang perlu dievaluasi dan perlu diubah. Oke, jadi gini, saya agak sedikit mempercantik kata-katanya Vero gini. Jadi untuk ini bahwa dalam main tamborin juga kan butuh ekspresi. Ekspresi itu adalah satu kesatuan yang integral dengan tarian kita. Ya kan, nggak mungkin misalkan kalian nari tamborin, lagunya lagu cepat tapi sambil nangis. Iya kan? Ya kan berarti kan there is something wrong gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari apa yang disampaikan Vero kita bisa membagi sebenarnya ada dua faktor dalam kita pelayanan. Faktor internal kita sendiri dan faktor di luar kita. Artinya juga ada dua hal yang harus diperbaiki di sana. Internal kita juga kita harus perbaiki. Seperti yang kita dengarkan tadi malam sharingnya bersama. Bahwa kadang-kadang kita itu harus mengesampingkan mood kita. Ya itu dari internal kitanya. Ya kan. Lalu kan ini juga ada masalah sebenarnya di eksternal. Eksternal dilakukan karena itu sudah dalam mode organisasi. Maka kalau dalam organisasi kita harus selalu melakukan evaluasi. Nah itulah gunanya kemudian koordinator ada
untuk terus melakukan itu karena saya tidak bisa memantau. Hal seperti itu bayangin saya harus mantau juga PW, harus mantau tamborin, harus mantau multimedia, harus mantau soundman, lighting dan semuanya. Akan sangat sulit. Nah itulah kita butuhkan setiap koordinator. Gitu loh, untuk memantau itu. Melakukan evaluasi sehingga kita bisa berjalan dengan baik semuanya. Koordinator itu memastikan juga semua anggotanya itu terus bertumbuh. Ya, terus berkembang. Terus mengupgrade diri, harus memastikan itu. Nah kita dari sendiri juga punya kewajiban itu. Jadi jangan cuma mengandalkan orang lain untuk ingatkan kita untuk terus upgrade skill. Ya, kita juga harus diri sendiri. Oke? Siapa lagi silakan? Saya pegang sedikit. Oke. Masalah mood tadi. Kan biasa desain itu terpengaruh sama mood. Apalagi kalau misalnya kayak banyak yang direvisi begitu. Kadang jujur saya minta sekali sama Tuhan itu kesabaran. Betul. Kalau mau dibilang desain yang kemarin ini yang Eca, saya menangis. Karena sempat diminta berubah sama Kak Esra. Tapi bagaimana saya atur moodku itu, saya berdoa sama Tuhan. Saya sebenarnya belajar sama teman-teman bagaimana selalu libatkan Tuhan, berdoa. Karena waktu itu saya menangis, betul Kak? Karena kayak aduh, sabar. Tapi saya berdoa, betul saya berdoa Tuhan Yesus kasih Kak kesabaran. Tapi selesai di itu hari, karena memang pas dimintanya di itu hari itu diminta, apa aku bilang? Diminta hari itu jadi revisinya harus saat itu juga aku kerjakan. Kalau misalnya saya mau ikuti moodku, enggak selesai. Iya. Termasuk juga mungkin kemarin yang ada video last minute baru bisa aku kerja. Mungkin karena masih terpengaruh Kak sama moodku hasil ujian. Tapi berdoa Kak lagi sama Tuhan, minta kekuatan, minta kesabaran. Jadi sih begitu. Iya. Untuk atur mood caraku begitu, berdoa sama Tuhan. Semalam ingat kata-kata Eca, dia bilang jangan mau diatur sama perasaan. Harusnya sebaliknya kita menaruh pikiran kita di bawah kaki Kristus gitu loh. Artinya apa? Menaklukkan itu ya memang perasaan yang model-model begitu harus kita taklukkan. Gitu. Bukan artinya kemudian kita menjadi dua kepribadian ya. Wah saya mau ini tapi enggak. Tapi itu yang namanya itu tadi. Menurutku itu sebenarnya justru itu bagian penyembahan sih. Iya. Karena waktu kita menghadap raja, even kayak dia lagi ndak mood, dia harus tetap tunduk gitu. Harus tetap dalam posisi merendahkan diri. Karena kita lagi menghadap raja saat itu, saat datang. Jadi kalau yang dilakukan GG itu luar biasa. Itu adalah penyembahan yang sesungguhnya sebenarnya pada saat kita mau datang sama Tuhan. Menundukkan segalanya, mood, mood dan segala kemampuan sih. Kelemahan dan kelebihannya kita, kemampuannya kita dan siapa kita, itu semua kita tundukkan. Yes. Ya, 2 Korintus 10 ayat 15. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun. Ini ya, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini harus kita lakukan. Ya, jadi kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya di bawah dan melakukannya kepada Kristus. Nah itu. Jadi memang ya itu makanya saya tadi malam ya gitu. Karena memang kita kan mut-mutan, kita semua pekerja seni, mut-mutan. Gitu loh. Tapi you believe me or not, itulah yang terjadi di dunia luar sana pada saat kita masuk dalam dunia pekerjaan. Iya, itulah yang terjadi di luar sana. Dan kalau kita kuat di bagian situ, maka kita akan kepake. Tapi kalau kita mut-mutan, nanti baru mau, enggak akan pernah kepake. Itulah saya bilang kenapa orang yang berlatih betul-betul di gereja, nanti kalian akan dasar di dunia kerja. Betul-betul mau ini. Gitu. Oke, silakan next. Siapa lagi? Salgus. Pemuda Kristen sini. Iya, ada. Oke. Putra? Oh,
Tita juga? Iya, enggak maksud kasih tempat dudukmu. Iya. Apa ini kak pembahasannya? Oh yang Yang tadi malam ya? iya. Jadi yang tadi malam saya dapat ya. Kayaknya skillful sih kak. Masih sama kayak pembahasannya tadi. Skillful yang saya lihat dari Echa ini kak. Yang dia bilang tadi malam. Kalau bermain sekalipun latihan itu harus skillful. Maksudnya di sini kita bermain itu ada hadirat Tuhan di situ. Bukan cuma ketika kita sudah naik, tapi ketika kita latihan juga. Nah, yang saya temui itu dalam keseharian saya itu harus bisa. Pertama memang awalnya waktu awal-awal disuruh melayani sama Kak Esra kayak takut begitu toh. Kayak bilang, "Oh, ini jago-jago sekali di atas ini." Tapi Kak Esra bilang, "Coba saja dulu. Yang penting kau sudah rasakan begitu." Dan saya sudah mengerti itu maksudnya apa. Kayak yang kemarin Eca bilang, harus skillful. Maksudnya di sini tuh kau tidak mau ada di tempat yang sama begitu. Kalau tahun ini cara mainmu begini, tahun depan itu harus berbeda. Terus saya kayak kemarin langsung, oh iya Di, memang harus kak ini berubah atau setidaknya ada yang saya dapat begitulah. Nah terus juga kak, yang saya lihat itu dalam belajar itu tidak ada batasan kemarin Eca bilang. Terus saya pikir, benar Di, jangan ambil dari musik. Seorang penemu saya kayak Albert Einstein itu dia mentok teori yang 3 dimensi. Di atasnya ada interstellar dan lain-lain itu. Dia mentok gitu kak. Dan saya rasa bilang kayak Eca saja yang begitu. Dia juga pernah di podcastnya Naka yang sama drummernya Agnes Monica. Saya ingat dia bilang, yang drummernya ini dia tanya, bagaimana itu dengan pemain musik yang kayak skillnya itu kayak masih salah-salah chord. Contohnya dia kayak masih kurang-kurang. Terus Eca bilang, saya itu terganggu sekali. Terus kenal lagi saya bilang, sekelas dia sih terganggu sekali. Bagaimana dengan kayak orang Kak Peter, Kak Sandi begitu tuh. Mungkin mereka karena ketidakenakan. Nah dari situ ada koreksi diri yang harus kita lakukan begitu. Nggak mau kita harus di tempat yang sama. Begitu sih kalau dari saya Kak. Oke. Iya. Yang semalam itu yang saya ingat sekali mengenai masalah latihan ya. Ya. Itulah yang saya bilang, kita nggak ada lagi kata latihan, kita adanya geladi. Nah, sometimes kita geladi itu, kita memperlakukan kayak kita itu nyanyi ya buat biasa aja. Padahal sebenarnya sudah geladi. Yang Eca semalam bilang itu harusnya pas latihan pun kita itu kayak pada saat pelayanan. Hadirat Tuhan itu harusnya tetap ada gitu loh. Benar gak sih? Semalam kan dia ngomong begitu. Waktu kita latihan, waktu kita geladi itu, ya kalau kita bilangnya kan geladi di sini. Waktu kita geladi, harusnya kita itu bisa merasakan apa yang pada saat nanti kita mau ini kan. Apa yang kita mau nanti pada saat hari H mau lakukan. Itu harusnya kita merasakan hal yang sama. Anehnya kenapa kita nggak merasakan hal yang sama kan kadang-kadang begitu kan. Karena mental kita ngomong, oh ini bukan acaranya kok. Oh ini bukan ini. Akhirnya kita menurunkan standar itu gitu loh. Akhirnya kita menurunkan standar yang itu. Oh gitu. Ya. Nah kalau mengenai Salgus ya memang harus upgrade diri. Lihatlah kamu di posisi mana 2023 yang lalu, sekarang sudah di mana. Kita kadang-kala tidak bisa untuk gereja ya, saya ngomong dari sisi gereja. Kita tidak bisa mengcover semua dengan sistem keuangan dengan kondisi keuangan sekarang, mengcover semua untuk kita leskan dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, selalu ada ruang, selalu ada tempat, terutama dengan kecanggihan medsos sekarang, kita bisa belajar. Nah, perkaranya adalah mau atau tidak, itu aja sih. Ya, karena banyak orang, makanya di sini tuh saya memakai sistem coba dulu, rasakan. Baru nanti, Yudi, gitu loh. Itu nanti suatu saat kalau memang dia orang yang gak mau belajar, seleksi alam kok. Dia akan stuck sendiri. Gitu. Oke, ada lagi? Silakan Sartita. Oke, Salgus mungkin bila kembali ke mixer dan Putra. Sudah berpikir. Dia memang harus dididik begini. Dia harus dididik menahan kantuknya. Gitu loh. Memang dia harus dididik seperti itu. Trust me. Banyak perubahan. Iya. Trust me. Apa Putra? Tita. Silakan Tita.
Oh, saya sih banyak yang dipelajari tadi malam, tapi yang ini apa namanya? Paling teringat. Bukan. Yang pertama itu tentang pelayanan adalah anugerah. Jadi kayak maksudnya kalau misalnya kita sudah mengerti bahwa pelayanan itu anugerah, berarti maksudnya kita juga harus memiliki hati untuk maksudnya melakukan pelayanan tersebut. Dan kayak maksudnya kalau kita sudah memiliki hati untuk melakukan pelayanan tersebut, berarti kita juga harus mengembangkan skill kita, kayak jangan hanya di stuck begitu saja kayak begitu. Jadi itu yang saya sangat pelajari situ. Oke. Ya silakan kalau mau tambahkan. Siapa? Vero, Cerin. Hah? Putra lagi? Sedikit ini Kak. Banyak juga gak apa-apa Putra. Supaya kan gak ngantuk lagi. Aku ambil dari diriku tuh Kak, yang Nah. yang upgrade diri tuh Kak. Kan saya singers tuh Kak. Nah itu Kak, merasa ya dari dulu Kak bilang, wah kayak stuck Kak di sini tuh, cara menyanyiku masih banyak salah, apa segala macam. Makanya puji Tuhan banget pas Kak Isra bilang ada vocal training tuh. Meskipun jujur Kak, minder sekali Kak ikut itu vocal training, karena aku bilang, wah kita bakal sama well yang sudah dibilang di gereja tak sudah kayak bagus, orang Kak Cero, Cece, Valdo, Ayu, Kak Devi, bilang tambah. Saya minder sekali Kak, tapi bilang kayak mau Kak di upgrade diri begitu Kak ya, mau Kak upgrade skill. Wah gue bilang kenapa tidak tuh, ikuti. Ya puji Tuhan, yang kurasa sedikit lah Kak ada perkembangan, enggak tahu kalau yang orang lain lihat. Nah sama sedikit, bukan apa sih maksudku, bukan teguran atau apa, masukan. Ayu bilang begini, yang kasih well apa segala macam, biasa menolak Kak tuh Kak kalau well seraba, bilang Ayu enggak bisa Kak apa segala macam. Nah Ayu bilang bagaimana kok mau apa belajar, mau kok jadi well apa segala macam, masa mau kok begitu terus, kapan kok bisa kalau tidak coba toh. Meskipun ku coba Kak, tapi memang masih nihil toh Kak. Saya minta maaf karena masih stuck di situ Kak, tapi ku usahakan biar lebih berkembang lagi Kak. Itu Ji dari saya yang soal upgrade skill. Terima kasih. Oke. Saya apa lagi? menyambungkan apa yang dikatakan Kak Putra, dan ini juga sangat penting bagi kita semua para pelayan Tuhan. Di mana kita berada, tempat kita berada melayani itu sangat mempengaruhi kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya sudah merasakannya. Karena memang jujur tentang upgrade skill, waktu vocal training, saya adalah salah satu orang yang bandel dan mental saya itu jatuh pada saat itu. Tapi bagaimana saya ada di lingkungan yang betul-betul sangat mensupport saya. Dilihat pemimpin saya, lihat saya bahwa saya punya potensi di situ, dan dia mengarahkan saya dan saya menegur. Dan saya bilang, oh ternyata bisa juga. Karena kalau saya berada di lingkungan yang salah, ketika orang dunia melihat saya itu pasti mereka akan oblok-oblok kan. Seperti yang kayak Ece bilang tadi malam, kalau kau enggak bisa bahasa Inggris di sesi itu misalnya Indonesia Idol, dua kemungkinan, kau dibully oleh satu Indonesia dan kau malam itu dieliminasi. Ketika saya berada di lingkungan yang mungkin saya nyanyi perform yang enggak bisa menyanyi bahasa Inggris, pasti orang akan hina saya, akan bilang oh kamu tidak mampu, tetapi bisa ini dalam diri saya, tetapi karena saya di lingkungan yang membuli saya, jadi otomatis mental saya kan semakin hancur bahwa saya tidak bisa. Tetapi bagaimana saya di lingkungan yang sangat-sangat, menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Ada yang support saya, ada yang masukan saya, ada bilang bisa begini. Ada kakak-kakak rohani saya yang di sini luar biasa mensupport saya. Ternyata saya bisa. Saya maksudnya belum ada di titik yang sempurna, tetapi bagaimana saya mau belajar, sama kayak Kak Vero bilang, saya sudah bosan dengar ini, saya sudah capek karena saya mau belajar. Setiap kali mandi kayak pokok habis mandi begini-begini, saya ingat oh ya begini-begini, jangan sampai mental saya itu kembali lagi kayak yang kayak kemarin. Tapi saya mau belajar, ternyata bisa. Maksudnya dengan beriringnya waktu ternyata bisa juga nyanyi seperti ini. Itu sangat luar biasa bagaimana
lingkungan kita itu sangat mempengaruhi I'm so kita blessed sudah sangat. bisa berarti ya. Ya puji Tuhan yang sudah dulu. luar biasa lah. Coba dulu kalau gitu. Refnya saja, refnya. Maksudnya Refnya dalam dulu, lirik itu, refnya dulu. itu ya terima kasih sangat luar biasa ada di lingkungan yang tepat untuk saling mensupport. Semakin upgrade diri kita sama-sama kita mau berkembang, sama-sama kita mau belajar untuk kemajuan pelayanan kita. Tentunya itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, pesan saya untuk Putra, satu hal yang kamu butuh adalah kedisiplinan. Itu. One thing you need, it's discipline. Disiplin itu kamu memang harus memaksakan dirimu, ya, mendisiplinkan diri kita untuk betul-betul ini. Serius. Itu memaksakan diri kita, mendisiplinkan diri kita, membuat diri kita dengan sengaja, dipaksakan memang. Gitu loh. Ya. Nah, Putra memang sekarang sudah bangun pagi berdoa dia. Iya. Nah, walaupun dia nahan-nahan, ini kan dia nahan-nahan banget nih sekarang nih. Dia tahan sekali, tapi itu namanya bagian dari disiplin. Serius. Itu bagian dari disiplin. Kalau kamu bisa tahan ini, tahan lagi terus, next tahan lagi. Tinggal ingat aja, kemarin gua hari Sabtu kemarin mau banget tidur tapi gak tidur-tidur tuh. Nah, itu nahan, itu namanya. Itu namanya disiplin. Nah, itu yang harus kita lakukan kalau kita mau ada perubahan atau transformasi dalam hidup kita gitu loh. Karena kita sadar dengan disiplin itu kita bisa berubah. Gitu. Oke, silakan ada lagi kalau ini. Siapa? Sebenarnya itu hal yang menurutku hasil dari hubungannya kita sama Tuhan. Kalau misalnya yang khotbahnya Kak Esra minggu lalu, hubungannya kita sama Tuhan itu akan berakhir pada perubahan pola pikir, kayak pembaruan pikiran kita. Karena saat kita ikut Tuhan semakin hari kita tuh akan semakin mengerti. Oh ternyata yang seperti ini. Oh ternyata mungkin saat ini kita pikir sudah bagus. Tapi kemudian datang orang lain yang menilai dan orang lain yang bilang, oh ternyata masih ada kurangnya di sini. Harus belajar lagi di sini. Ya harus terima. Sikap hatinya kita itu harus rendah hati dan mau belajar. Intinya pada akhirnya kekristenan kembali pada perubahan hidup. Karena pas kita pelayanan semuanya berubah. Yes. Hidupnya kita, cara kita berpikir, cara kita melayani akan berubah. Harusnya semakin hari semakin berubah, semakin baik. Ya. Kalau setiap hari kita mungkin awalnya kita mungkin datang apa adanya sama Tuhan dengan keadaan yang kayak kita mungkin terluka, kacau, tidak sempurna, tapi hari demi hari Tuhan terus baharui, Tuhan ubahkan, kita kemudian punya kerinduan untuk membawa sesuatu sama Tuhan. Ya Tuhan tidak rindukan banyak kehidupannya kita. Nah termasuk di dalamnya hati, skill, waktu, tenaga, itu semua termasuk di dalamnya. Dan itu yang Tuhan mau, persembahan yang sejati. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu. Ya sebagian besar dari kita mengerti itu. Dan sebagian besar dari kita akhirnya mengerti bagian mana yang harus kita lemah, bagian mana harus kita terus dikuatkan. Gitu ya. Ya, kalian semua malam kemarin luar biasa. Saya sambil lihat kamera, tolong dirubah ke situ. Untuk saudara pelayan Tuhan yang kemarin datang, kalian semua luar biasa yang melayani Tuhan. Mulai dari parking ministry, lalu kemudian aser, semuanya. Kalian dahsyat luar biasa. Terus maju terus dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa. Gitu ya. Oke, baik. Jadi ada yang mau disampaikan lagi kayaknya dari tadi. Tadi saya lihat ini gerasak-gerusuk. Oh tidak. Oke, baik itu ya. Pagi hari ini paling itu saja. Saya rasa semuanya mendapatkan sesuatu tadi malam. Dan jangan sampainya di situ karena kita harus memulai. Memulai itu mudah, konsisten yang sulit. Ya. Kalau kita tidak konsisten itu kita mengakhiri dalam daging artinya. Gitu ya. Memulai mudah, mengerti mudah, melakukannya ini. Ya, dengan konsisten ini yang agak sulit. Itu lakukan. Itu. Kita semua masih belajar, kita belajar bersama-sama dan saya kira percaya Tuhan akan selalu tolong kita kok. Tuhan akan selalu
Tuhan akan selalu coba terus ini. Ya, jangan lupa nanti sore kita ada 2 pelayan. 2 pelayan siapa yang pelayanan jadinya? Belum di Vero. Oke. Telat-telat ya nggak apa-apa. Pak Peter telat kok karena nggak salah. Jam 7 ini gitu. Saya juga enggak tahu ini tadi malam mamanya Dev juga ngomong kamu harusnya pergi tuh. Ah gitu. Karena orang-orang ini datang kan gitu. Saya bilang begini, kalau kamu kan WL. Kalau saya pergi Dev harus pergi. Ya sudah ajaklah. Aduh. Kan gitu kan. Nah saya nggak tahu nanti Dev itu kalau rame orang dia mau enggak deh. Cuma nanti saya lihat itu. Karena dia akan rame kan. Terus musiknya. Dengan itu saya nggak tahu nanti lihat. Gitu. Ya 50-50 lah kalau saya itu. Kalaupun ada paling enaknya naik motor datang ke sana gitu kan. Kalau Dev nggak mau kita bisa balik segera gitu. Kayak mau, iya kan kalau naik motor kan bisa sendiri-sendiri gitu loh. Kalau kita bawa mobil, gue balik kalian pulang naik apa ya kan gitu. Kan agak sulit juga meninggalkan. Iya. Max ride dong. Iya kan. Lalu semuanya kalian kan tamborin kan berapa itu hari PT-PT-nya? Berapa PP? Hah? PP 200 di. Iya lumayan. Oke, ada lagi closing statement. Pak Peter mungkin mau ada tambahkan lagi terakhir closing statement. Gitu. Ya saya berharap untuk kita semua, bahkan saya untuk diri saya, bahwa yang kemarin itu datang itu kita harus ini, hal yang dibagikan itu menambahkan nilai di dalam diri kita. Bahwa heart and skill itu bukan cuma di gereja saja. Bahkan di tempat kita bekerja di luar pun harusnya kedua hal ini itu jadi pegangan kita. Dan yang kedua, apa yang kemarin disampaikan itu membuat kita sadar bahwa kita ini harus jadi pengelola yang baik. Yes. Talenta itu kalau mau bilang, kayak kemarin dia bilang, aduh saya nggak bisa dibilang saya sudah ada di top level. Waduh, ya sekalipun saya tahu itu adalah sebuah nilai dari kerendahan hati yang dia punya, apalagi saya gitu. Sebuah manifestasi dari kerendahan hati ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini sebagai pengelola yang baik, kita belajar untuk mengelola dan mengembangkan apa yang Tuhan kasih. Itu saja. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi kita akan tutup. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Kita nyanyikan dasarnya G. Sorry. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku,
semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, Nyatakan jalanmu. nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu Tuhan pada setiap kami pagi hari ini. Karena kami tahu kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau menyatakan arahnya kepada kami. Tuhan pagi hari ini Tuhan kami mau dan kami rindu terus mengupgrade diri kami. Kami mau terus melatih diri kami, mendisiplinkan diri kami. Sehingga saat kami memberikan pelayanan itu tidak asal-asalan. Itu yang terbaik. Kami juga mau Tuhan Kau terus mentransformasi kehidupan kami. Sehingga pada saat transformasi hidup itu terjadi, orang dapat melihat bahwa Engkau hidup di dalam kami. Dan mereka datang kepadamu dan mereka menikmati hal yang sama di dalam kehidupan mereka. Pagi hari ini Tuhan kami sadar dan kami yakin dan percaya setiap pelayanan yang kami lakukan, setiap apa yang kami lakukan, itu semua adalah karena kami mengucap syukur buat apa yang sudah Engkau lakukan buat kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pagi hari ini untuk seluruh aktivitas kami, kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami akan melaksanakan aktivitas kami yang akan nanti melayani, yang akan melayani besok Tuhan juga. Nanti malam akan mengikuti doa, yang akan melayani besok. Tuhan tolong berikan terus urapan yang baru. Sehingga urapan ini terus memberkati kami Tuhan Yesus. Memberkati jemaat-Mu yang datang. Kami tak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu yang datang dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan mau tolong tutup bungkus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah Engkau kirim. Echa Sumanti dan bersama dengan istri yang sudah datang menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan kami membagikan value-value hidupnya yang terus akan memberikan kami inspirasi dan teladan untuk terus hidup di dalam jalan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang sangat melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan selanjutnya kegiatan kami di dalam tangan-Mu dan hanya padamu lah kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. God bless you. God bless you.